Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas singkat ya. Rem belakang dan rem depan. Ah, entah ya. Pemirsa itu termasuk kalau ngerem sering mendekati limit atau enggak ya. Kalau penulis sih ngerem itu sering apa ya? Walau ya kondisinya aman, ngerem itu kalau misalnya belakang itu lagi kosong, penulis ya termasuk sering juga mengerem semi limit lah, mendekati limit. Nah, orang kan biasa ngomong ya bahwa kalau pakai ngerem rem depan tok, rem depan itu mantep ya. Ya sebenarnya rem depan mantep itu bergantung pada seberapa banyak grip ban depannya. Jadi enggak dalam semua kondisi rem depan itu mantap ya. Ada suatu kondisi di mana rem depan itu enggak mantap. Orang yang hanya menggunakan rem depannya saja enggak akan tahu betapa beda pakemnya rem depan sebelum dan sesudah menggunakan rem belakang. Beda ya, beda. Jadi kalau rem belakang itu dipergunakan dengan baik ya, rem depan itu wah pakemnya nggak karu-karuan. Tapi kalau kita nggak pakai rem belakang, mau ngerem itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena pakem rem depan, ban depan itu nggak bagus. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai rem belakang, ban depan itu nggak pakem. Ini penulis pakai rem depan loh, ngeri, ngek gitu ya. Kalau misalnya pakai rem belakang dulu, rem belakang itu satu ya, jadi apa jenenge ya, kayak jangkar gitu ya, membuat motor itu selalu bergerak ke depan, selalu lurus ke depan. Nah, yang kedua adalah rem belakang itu membantu membuat rem depan itu jadi lebih pakem. Kenapa kok bisa gitu? Nah, karena kita menggunakan rem belakang, otomatis motor itu akan mengayun ke depan, akan bergerak memberi beban ke ban depan. Karena kita pergunakan ban belakang untuk ngerem, maka ban belakang akan ngerem dulu, membuat motor itu segera berhenti, segera makin pelan. Setelah itu otomatis beban dari motor akan pindah ke depan. Begitu beban akan pindah ke depan, rem depan itu jadi lebih nyaman, lebih enak dipakai, lebih pakem. Nah, ini makin penulis rasakan lagi ya efek pengaruh rem belakang terhadap rem depan itu. Ketika sekarang ini penulis pakai rem Fuboru ya, sebenarnya pingin lama pakai tapi gak sempat terus ya, nggak ada kesempatan terus. Nggak ada kesempatan itu artinya pas lagi nggak duit gak ganti, pas lagi bawa uang gak ono kesempatan ganti. Ya dilema juga ya. Nah, rem Fuboru yang penulis pergunakan sekarang itu gak pakem lah di sini ya. Nah, yang jadi masalah adalah itu bahaya banget ya. Jalan kencang tuh mobil pasti kaget itu ya, karena nggak bisa kelihatan. Rem Fuboru yang penulis pergunakan sekarang itu nggak pakem.
Jadi ya makin lama lah makin nggak pakem. Mungkin nggak menggerus kampas ya, tapi ya itu kayaknya karena nggak ada serbuk logamnya sama sekali ya. Jadi nggak ada bagian kuningannya lah atau apa gitu. Nah ini menyebabkan kampas itu serasa nggak ada gigitannya ke cakram. Yang bisa ngerasakan pakem itu kalau kita kalau Fuboru ini dipakai di kecepatan di atas kecepatan 50. Di atas 50 gak pakem ya. Diteken gitu ya. Raisok neken. Jadi pakemnya itu kalau kecepatan 20, 10 gitu. Di atas 40 wes gak pakem. Walau diteken keras. Walau wis ditekan sekuat tenaga gitu, saya gak pakem. Ya tentu ada titik tertentu di mana terus kemudian ban belakang akan ngelok, tapi itu butuh waktu yang agak lama, butuh pemanasan lah gitu. Awal-awal nggak parah, tapi makin lama makin parah. Jadi sekarang itu kondisinya nggak pakem. Nah, kondisi rem belakang yang nggak pakem ini membuat penulis jadi terpaksa harus mengurangi kekuatan tekanan pada rem depan. Gak iso neken yang terlalu keras gitu. Jadi kayak hampir nggak pakai rem belakang. Yang pertama anchornya ya, jangkarnya, efek jangkarnya hilang ya. Jadi motor jadi lebih nggak stabil. Yang kedua adalah perpindahan bobot ke depannya jadi minim. Jadi sekarang kalau ngerem sudah mendekati kalau hanya pakai rem depan saja. Jadi ngerem depan itu nggak bisa langsung banyak gitu, langsung besar nggak bisa. Harus minim dulu, terus ditambah. Ya untung lah penulis ini gantinya cuma belakang dong, yang depan masih pakai federal, seenak ya. Nggak perlu neken banyak loh, wes berhenti. Yang belakang dong yang bermasalah, wes ditekan banyak nggak ngerem. Kalau habis ngerem juga rasanya nyantol gitu ya. Nah itu loh ya yang bikin ngeri. Mungkin ada yang ngomong, oh saya biasa. Loh, tiap hari jalan berapa sih? Apa tiap hari kayak penulis gini? Kalau pas lagi jalan lengang, jalan 100. Apa kalau pas lagi kosong, jalan 80 lebih gitu. Kalau mau bantah ya baiknya sesuai juga. Kalau jalan nyantai-nyantai ya nggak bisa dong dibandingkan cara pengeremannya dengan yang ekstrim. Kalau jalannya kalem-kalem ya nggak bisa loh mengklaim bahwa oh rem depan itu mantep gitu ya. Kalau memang tiap hari nggak biasa pakai rem, karena jalan nyantai-nyantai ya nggak bisa toh argumentasi bahwa rem depan itu sudah segala-galanya. Yang bisa itu kalau ya yang biasa pakai rem. Ada juga yang ngebut tapi nggak jago pakai rem, begitu ngerem isinya marah-marah, maki-maki karena ngeremnya nggak pernah bisa pakem, karena ngeremnya nggak bisa tuntas. Orang yang kalau ada pengendara lain nyenggol sidik, menghalangi sedikit terus marah-marahnya nggak karu-karuan, itu adalah ya rider yang nggak mampu melakukan pengereman. Ya nggak berarti semua orang yang ngaco nyebrang sembarangan itu bener ya, enggak, itu ya salah. Tapi misal jarak senggangnya sebenarnya jauh tapi kok langsung emosi gitu ya, nah itu loh. Padahal dia sebenarnya nggak terlalu menghalangi gitu ya,
tapi karena memaksa dia harus menggunakan rem depan gitu ya. Jadi muarah nggak karu-karuan karena apa? Karena kalau dia pakai rem depan, resiko jatuh dia itu anggap aja 99%. Karena memang satu nggak ada anchornya, dua nggak ada gripnya. Ya penulis rasakan sendirilah. Kan sering banter, sering rem ya, lihat aja di video-video lain juga. Itu kan kelihatannya ngeremnya mendadak gitu. Tapi mungkin pemirsa nggak tahu di balik layar itu penulis mengeluh iki rem belakang kok gak pakem gitu ya. Mungkin nggak tahu, kayak tadi ada mau belok kanan, ternyata ada Innova mau apa ke arah berlawanan nyebrang. Itu kan bikin kaget. Itu kan ngerem mendadak. Nah itu merupakan saat-saat dimana penulis itu mengeluh iki rembu baru kacau, rembu baru amit-amit, maki-maki ya baik yang rekomendasi rembu baru ataupun yang jualan rembu baru. Walau mungkin merek impor, nggak ada gunanya impor atau lokal itu. Yang penting orangnya tahu, orangnya bisa nyetel dengan baik. Orang berpikir, oh kalau merek lokal ecek-ecek jelek, padahal dia enggak juga. Kalau soal rem loh ya, terutama soal kampas rem itu justru rasanya kok yang malah direkomendasi bro pemirsa, pembaca yang lain itu malah merek lokal ya, merek Federal dan merek Indoparts. Ada juga yang rekomendasi merek Aspira. Maaf, lihat rekomendasi, lihat testimoni pemakai Elik, wah gak tertarik ya. Merek Bendix juga kalau nggak salah, merek Daytona juga enggak ya. Nggak cuma soal makan cakram, tapi soal kalau didorong dalam kondisi mesin, kalau dorong motor lah ya, dorong motor kok malah jadi berat, itu sesuatu yang bermasalah ya. Karena harusnya dorong motor itu nggak berat, harusnya dorong motor itu ringan. Kalau dorong motor berat itu remnya itu jelas menghambat performa. Masih diomongin rem balap atau apalah, gak percaya. Apalagi ketika ada yang ngomong kalau rem elik itu kayak pakai ABS, ditekan kencang nggak ngelok. Wah, itu sesuatu yang nggak pas gitu loh. Karena yang namanya beban pengereman itu nggak mesti, walau sendirian sekalipun ya. Karena bisa saja kondisi jalan itu aspalnya pakem banget, bannya pakem banget, betul-betul sip gitu ya. Ternyata rem depan ditekan nggak iso mendekati limit ngelok ya, kan jadi ngeblong ya, nggak bagus dalam situasi seperti itu. Ngapain pakai rem yang nggak bisa mendekati titik ngeloknya ban? Rem itu ya harus bisa ngelok dong. Terus kalau nggak gitu yang ngapain nawar-nawarin apa kaliper, nawar-nawari master rem, nawar-nawari cakram yang gede gitu ya. Rem itu butuhnya yang antara ngelok dan tidak, itu mudah diatur. Gak butuh yang gede, gak butuh yang angkanya besar, gak butuh yang tekanannya paling ringan, tapi butuh yang bisa diatur antara ngelok dan tidak ngelok secara mudah. Yang butuh itu adalah rem yang tenaganya bisa dikendalikan. Butuh rem yang antara over dan tidak over itu mudah dicermati. Selama
sistem rem itu baik ya, yang bawaan itu sudah cukup ya. Kalau yang bawaan nggak cukup, biasanya cuma cukup dari kampasnya tok yang lebih baik. Kayak NMAX ini, yang bawaan ya sebenarnya oke, mungkin ada kelemahan, makan cakram gitu ya, tapi ya bisa diatasi kan pakai kampas rem. Kampas rem kebetulan ada yang misalnya merek Federal atau yang lain bilang Indoparts gitu, itu kan sudah enak ya. Untung ya penulis percobaan Voboru itu cuma di cakram belakang, masih dibantu depan lah ya, masih bisa menggunakan trik yang squeeze ya. Squeeze dalam artian makin lama makin besar tenaga pengeremannya, yang makin lama makin kuat kita neken tuas remnya pakai squeeze gitu. Tapi ya tetaplah penulis itu betul-betul mengharapkan rem belakang itu juga ikut pakem, sehingga waktu pertama neken tuas rem depan, toleransi keamanannya jauh lebih tinggi gitu. Karena kan kalau pakai rem belakang dulu, grip ban depan lebih besar. Ya terserah lah untuk mereka-mereka yang hobi ngebut juga, hobi kencang juga, hobi ngerem juga, bilang rem depan itu apa jenenge prioritas nomor 1, cakram harus paling gede, masterming gitu ya, modifikasi harus habis ratusan juta gitu, terserah. Tapi untuk pemakaian menulis, rem depan itu rem belakang itu juga penting. Tanpa rem belakang nggak bisa ngerem enak. Nih penulis bisa menghambat, berhenti seenak melambat seenak. Kenapa? Karena penulis pakai rem belakang. Nah yang hobi-hobi ngerem juga, hobi kencang juga, hobi ngebut yang lain juga, apa bisa melakukan seperti itu? Harus bisa ya. Semua orang yang berani jalan 100, berani jalan 80, berani jalan 70 di jalan rame gitu, harus ya, harus bisa ngerem dalam kondisi apapun tanpa kehilangan kendali motor. Wajib. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.